tugas Real Teaching di SMA IT Baitu Salam Bogor oleh Rizky Hajar. Guru masuk kelas dan mengucapkan salam. Guru memberi salam pembuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan kabar siswa. Alhamdulillah saya sehat, saya bahagia, saya bersyukur, saya luar biasa. Allahu Akbar. Kegiatan ice breaking sebelum memulai pembelajaran. Berdoa sebelum belajar. Siap, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Nah, di sini Menyampaikan tujuan pembelajaran. nah sebelumnya tujuan pembelajaran dari dosa besar ini dari mempelajari menghindari dosa besar. Di sini ada yang pertama, siswa memahami konsep dosa besar dan cara menghindarinya. Terus yang kedua, siswa dapat mengembangkan kesadaran untuk menghindari dosa besar. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari dosa besar. Jadi kalian mempelajari dosa besar ini ada tujuannya, karena untuk kalian supaya lebih mengetahui apa arti dari dosa besar, kemudian cara menghindari. Melakukan kegiatan apersepsi. Manfaat dari kita menghindari dosa besar, kemudian contoh-contoh dosa besar itu seperti apa gitu. Mungkin kalian tanpa kalian sadari pasti pernah gitu melakukan dosa besar, tapi kalian tidak merasakannya gitu. Maka dari itu di sini ibu akan menyampaikan apa itu arti dosa besar, kemudian contohnya, terus cara menghindarinya juga dan manfaat-manfaatnya. Mulai ke materinya, udah pada ini belum siap buku tulisnya? Mengeksplorasi kemampuan siswa. Nah, sekarang ibu tanya apa itu dosa besar? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan atau satu kata aja gitu, atau dua atau sepatah kata itu untuk menjelaskan apa itu arti dari dosa besar. Dosa besar yang kalian pahami apa sih gitu? Coba.
Dosa besar itu apa ya? Apa? Perilaku negatif, betul. Negatifnya negatif bentuk yang mengakibatkan mengakibatkan apa? masalah besar atau dosa besar. Ya, dan perilaku tersebut akan apa? Maksudnya akan mendapatkan apa gitu? Mendapatkan apa? Nah, ya betul. Nah, definisi dosa besar menurut ulama. Masuk pembahasan tentang dosa besar. Dosa besar didefinisikan sebagai pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum di dunia dan ancaman di akhirat. Mencakup tindakan yang merusak tujuan syariat dan dapat menghapuskan iman. Jadi dosa besar itu udah ibaratnya yaitu sudah tidak dianggap atau sudah tidak diakui keimanannya karena sudah melanggar syariat. Dia dosa besar itu benar-benar ada ancaman dan siksaannya di akhirat. Nah, tidak nih ciri-ciri dosa besar. Contohnya tuh kayak gimana sih menurut kalian? Riba, zina, Itu tuh contohnya. Kalau ciri-cirinya, misalnya ciri-ciri dosa besar itu kayak dia misalnya nggak bisa masuk surga. Ciri-cirinya, dapat kerugian, ya betul. Dapat kerugian di mana, di dunia dan akhirat. Terus apalagi ciri-cirinya nggak bisa masuk surga, itu juga ciri-cirinya. Terus apalagi dapat dosa juga dan akan mendapatkan siksaan dan azab di neraka. Jadi sebelum kita ke akhirat pasti kita di alam kubur dulu kan. Nah, di alam kubur itu pasti kita akan disiksa oleh Allah SWT kalau misalkan kita tidak ada tidak ada kayak amalan yang benar-benar bisa menghindari dari siksaan kubur. Kalau misalkan kita kayak membaca Al-Quran, kemudian menghafalnya dan mengamalkannya, pasti di kuburan insya Allah kita akan dinaungi, maksudnya diterangi oleh Al-Quran tersebut gitu, karena kita telah memuliakan dan menjaga Al-Quran tersebut. Makanya kita harus tahu nih gimana sih supaya kita bisa terhindar dari dosa-dosa besar, terus kemudian kita nggak bakal kena azab di alam kubur, kemudian kita biar bisa masuk surga tanpa azab kayak gimana, itu kita harus tahu cara-caranya gitu. Nah, tadi ciri-ciri dosa besar itu yang pertama boleh ditulis. Yang pertama itu hukuman syariat yang jelas. Yang kedua, dampak spiritual yang signifikan. Yang ketiga, kerusakan sosial yang luas. Nah, di sini ada contoh-contohnya, contoh dosa besar. Coba bisa disebutkan yang pakai kacamata. Dosa besar contohnya zina, terus
lain. Ya kayak makan ya apa daging saudaranya sendiri. Terus coba contoh lain dari dosa besar. Yang pakai kacamata, kamu siapa namanya? Siapa? Gania. Gania. Apa? Contoh dosa besar? Korupsi. Korupsi. Korupsi uang Korupsi ya betul. Korupsi itu apa sih artinya? Kayak makan apa? Makan apa? Iya. Terus coba kalian tulis ya dosa besar itu ada syirik, kemudian ada membunuh, kemudian juga ada riba, nah sekarang ibu sebutkan 3 saja ya, syirik, kemudian tadi membunuh dan riba. Ada lagi nih yang berhubungan dengan keluarga kita. Siapa? Orang tua. Nah, itu nggak boleh apa? Durhaka. Contoh durhaka kepada orang tua tuh kayak gimana sih? Pernyataan. Ya, terus apa lagi? Tidak mendengar nasihatnya. Ya, terus? Membentak. Betul. Mengeluarkan suara. Ya. Terus apa lagi? Kayak kalau misalkan sampai ingin membunuh kedua orang tua, itu udah termasuk durhaka yang level berapa sih? Itu mah bukan ini lagi ya, maksudnya bukan durhaka lagi, itu udah benar-benar udah punya hati, udah nggak gimana sih? Terus nah ya itu, jadi kita sesama manusia tidak boleh Bunuh. ya bunuh orang lain juga nggak boleh, bunuh diri sendiri juga. Tidak boleh. Biasanya orang yang bunuh diri itu karena apa? Depresi. Kemudian dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak mempercayai akan takdir Allah, dia tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah, dia tidak menerima kenyataan dan keadaan yang telah terjadi. Nah itu menjadikan penyebab orang-orang yang mudah membunuh dirinya sendiri. Bunuh diri pasti banyak ya macam-macamnya. Ada yang ngejatuhin diri dari bangunan lantai 10, terus ada juga yang pakai silet di tangannya, terus ada juga yang menggantungin kepalanya gitu pakai tali. Nah macam-macam kan. Nah maka dari itu jangan sampai gitu kita termasuk dari orang-orang yang suka membunuh orang lain ataupun orang yang bunuh diri sendiri gitu. Kita bagaimana sih gitu supaya kita tuh tidak cepat untuk berpikir kalau kita tuh udahlah gitu. Misalnya gini, kalau misalnya kita lagi ada masalah pasti ya Allah udahlah pengen bunuh diri aja gitu. Maksudnya tuh kayak dia tuh males untuk menunggu menunggu kematiannya, makanya dia bunuh diri itu karena pengen cepat mati. Nah pengen cepat mati itu karena apa? Karena dia tuh udah bosen hidup ya kan, udah bosen karena dia nggak bersyukur, nggak nerima. Pokoknya orang-orang yang gila juga itu mungkin dia udah pernah pengen bunuh diri ya, tapi karena Allah nggak berkehendak makanya dia mungkin dijadikan gila aja gitu, bukan nggak mati tapi gila. Makanya orang-orang yang gila itu ada juga sih orang yang gila yang taat gitu, sih yang muslim yang benar-benar dia tuh suka ibadah, tapi di sisi lain mungkin dia punya masalah gitu, masalah entah ekonomi atau keluarga yang memungkinkan
tidak tersinkronkan, maksudnya tidak tidak menerima yang apa yang telah ditetapkan oleh Allah gitu. Terus caranya belum ya? Cara menghindari dosa besar ada yang tahu nggak? Cara menghindari dosa besar itu gimana sih gitu? Kalau kalian nih, dosa besar kan termasuk maksiat kan? Nah, termasuk perbuatan yang buruk, termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, pasti akan dimurkai oleh Allah. Nah itu gimana sih kalian cara menghindari maksiat gitu? Mungkin ada yang bisa memberikan sebuah cerita yang mungkin menjadi pengalaman kalian gitu. Upaya ataupun usaha kalian yang memang kalian tuh susah banget untuk menghindari perbuatan tersebut. Contohnya itu perbuatan dosa besar mungkin yang sering orang lakukan, misalnya yang ibaratnya yang udah menjadi hal yang umum, mungkin kayak durhaka. Itu kan durhaka kadang kita nggak tahu ya, misalnya kayak keras sedikit aja suaranya itu kayak udah termasuk dari kategori durhaka kan. Nah itu biasanya banyak orang-orang yang melakukan dosa besar tersebut. Kalau misalkan dosa syirik, nah ada juga yang dosa syirik itu yang tidak ketahuan ataupun yang tidak disadari oleh banyak orang gitu. Dosa syirik itu menurut kalian itu gimana dosa syirik? Kayak misalkan menyembah berhala atau kalian mendoakan Allah tuh kayak gimana sih contohnya gitu? Ya kedukun gitu. Itu yang ini ya, yang mungkin orang-orang pahami ataupun orang-orang yang udah diketahui. Cuma yang biasanya tidak tersadarkan gitu oleh orang-orang, dosa syirik itu nggak cuma itu doang gitu, nggak cuma kedukun ataupun ngasih sesajen gitu. Itu bukan kayak gitu doang, tapi dosa syirik itu kayak misalkan nih, misalnya gini, si A bilang ke si B gitu, si Fulana bilang ke si Fulan gitu, kalau nggak ada kamu aku nggak bisa apa-apa gitu. Nah itu udah termasuk dosa syirik karena dia seperti menggantungkan dirinya ataupun kayak menganggap bahwa sumber kebahagiaan atau sumber segala sesuatu itu ada pada di si Fulan gitu. Padahal harusnya dia bilangnya kalau nggak ada Allah, kalau nggak ada Tuhan kita, nggak ada pencipta alam itu, kita nggak bisa apa-apa. Nah itu baru nggak termasuk dari kategori syirik. Nah padahal cuma perkataan doang ya, maksudnya cuman. Guru menampilkan video tentang riba. Supri, Bang Di ada apa ya? Pura-pura lupa segala atau perlu aku posting catatannya di sosmed. Oh utang ya, maaf ya. Ayo kita bayar, nggak usah bisa basi lagi. Iya nih 100.000. Makasih ya Bang udah minjemin. Balikin uangnya kok pas begini? Kan yang kemarin utangku 1.000 saja. Dia tahu. Tapi gak ada yang gratis di dunia ini, harus dilebihin dong. Lebih. Jadi berapa dong Bang? Hitungan sendiri. Per hari bunga 2.000. Nah, jadi seminggu. Nah, itu kalau tepat bayarnya. Maksudnya Bang, kalau per hari tambah 1.000. Nah, kamu udah telat berapa hari? 2 hari Bang. Jadi total, nah, ini riba itu kayak bunga ya.
ditampilkan, Ibu pengen mungkin satu atau dua orang kalian menyimpulkan dan menjelaskan dari video tersebut. Ada yang mau? Ya, satu atau dua orang menyimpulkan video yang sudah ditampilkan. Atau ditunjuk ya? Ditunjuk atau ini sendiri? Mau sendiri? Gimana? Ntar mungkin yang berani untuk mengeluarkan pendapatnya, insya Allah ntar ada hadiahnya, tapi hadiahnya nggak seberapa. Untuk apa? Untuk apa? Biar kalian belajar gitu, mengeluarkan pendapat atau kalian berbicara di depan teman-teman kalian. Ada satu atau dua orang itu. Gimana tadi kan tentang riba kan? Kalian tahu gak sih arti riba itu kayak gimana? Gak tahu? Tahu kan riba gimana? Kayak bunga gitu kan? Yang biasanya suka apa? Kredit motor tuh. Biasanya kan ada bunga gitu kan? Bunga itu kan kayak tambahan dari misalnya dia motor atau beli kayak kredit gitu, kredit barang. Nah itu tapi nggak sesuai dengan ini apa namanya harga yang apa normal gitu. Contohnya misalnya motor kan harganya 17 juta, tapi kalau di kredit pasti dia bakal 2 kali lipat kalau kalian hitung, ngerti ya? Misalnya nih 17 juta, tapi di apa? Di kredit dalam waktu 3 tahun. Nah itu kalian bayarnya misalnya sebulan itu harus 500.000. Nah kalikan aja itu 500.000 dikali 3 tahun itu berapa? Pasti akan lebih dari 17 juta. Nah itu termasuk dosa besar riba karena dia menambahkan harga yang tidak sesuai gitu, yang seharusnya dia belinya atau dia bayarnya berapa, dia malah membayarnya berapa. Itu riba itu orang-orang yang memakannya ataupun orang yang menerima dan kayak memutuskan bayaran tersebut. Nah itu termasuk yang riba juga. Kayak misalkan orang yang beli motor itu juga walaupun dia memang apa ya, memang dia tuh kayak mengikuti dari pihak penjualan motornya, tapi tetap aja karena dia udah tahu memang apa, dia tahu bunga, kalau misalkan dia tetap ambil motor tersebut, tetap aja dia melakukan dosa riba gitu. Sama apalagi apa yang menentukan harga-harganya itu juga termasuk orang yang riba. Nah ada juga riba dalam hitung hutang piutang. Kayak misalkan tadi kan 100.000 ditambah disuruh ditambah berapa gitu. Misalnya teman kalian misalnya si A dia punya hutang tadi kan 100.000, terus si B ini yang pemberi hutangnya gitu. Nah si B ini bilang kok ngasihnya 100.000 doang gitu kan, udah lama nih, maksudnya 100.000 dia tuh udah berbulan-bulan gitu dia nggak bayar, tambahin dong gitu kan, udah misalnya udah 3 bulan, berarti misalnya sebulan itu hitungannya 50.000. Nah berarti dia 50 kali 3 bulan berarti 150, bahkan malah lebih dari hutang yang sebelumnya kan. Makanya itu termasuk dosa besar juga karena melebih-lebihkan hutang yang seharusnya tidak dilebihkan ataupun harusnya dibayar dengan yang normal sebelum dia menghutang gitu. Terus tadi kan dosa besar riba. Nah di sini ada
Jadi udah riba. Nah, dampak dosa besar bagi kehidupan. Coba dibaca. Yang paling ujung siapa namanya? Kamu orang Bandung nggak ya? Oh iya. Dampak dosa besar bagi kehidupan. Yang pertama apa? Dampak spiritual yang mendalam. Dalam. Terus yang kedua? Konsekuensi sosial yang luas. Nah, jadi dosa besar, dampak dosa besar maksudnya dampaknya itu ini dia akan membawa keburukan atau membawa hal yang positif atau yang negatif. Itu dia dalam kehidupan kita pasti dosa besar itu akan berdampak negatif ataupun berdampak buruk bagi kehidupan kita. Karena dosa besar itu akan membuat jiwa kita nggak tenang, kemudian hidup kita seperti ada ganjalan ataupun tidak diawasi ataupun dilindungi oleh Allah. Karena kita udah melakukan dosa ataupun melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah, pasti kita tuh takut gitu akan azab Allah, takut Allah murka gitu. Karena kan udah banyak dari yang menjelaskan dosa-dosa besar yang mungkin ada di dalam Quran surat dosa syirik. Kalian tahu gak dalilnya surat apa? Nggak tahu? Atau dosa membunuh? Tahu gak dalilnya? Ada yang konsisten. Terus yang kedua? Terus yang ketiga? Nah, di sini ibadah yang konsisten itu kayak gimana sih? Contohnya ya kita harus awali dulu dengan salat 5 waktu itu nggak boleh kita tinggalkan. Mungkin masih banyak sekali yang orang-orang tuh masih ninggalin salat 5 waktu gitu. Terus ada juga yang sampai mungkin dia udah tahu gitu kalau misalkan meninggalkan sholat 5 waktu itu benar-benar akan diazab gitu, akan disiksa di neraka, tapi dia menyepelekannya. Nah itu jangan sampai kita seperti itu ya. Semoga kita masih bisa menjaga sholat kita, jangan sampai tertinggal. Terus ibadah konsisten yang dan pengharapannya dari situ cara menghindari dosa besar itu doa. Gimana caranya? Mungkin kayak gini ya, ya Allah, hindarkanlah hamba dari dosa-dosa besar yang akan menyebabkan hamba masuk neraka.
nggak ada yang mau gitu, nggak ada yang mau menyampaikan idenya atau menyampaikan pendapatnya. Jadi ibu mau kalian menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan dan disampaikan oleh ibu tadi. Coba ada yang mau nggak nih dari kelas 10 atau kelas 11 mengajukan diri atau memberanikan diri untuk menyampaikan? Bacaan itu nggak apa-apa gitu. Soalnya hadiahnya sayang. Nggak seberapa sih hadiahnya, cuma gitu doang, tapi ya gak enak buat sebagai apresiasi gitu, bentuk apresiasi ibu kepada kalian kalau kalian tuh bisa gitu kan. Oke, bagus. Bisa disimpulkan apa yang telah disampaikan ibu tadi. Dan kalau mau maju silahkan. Gimana? Jadi yang seperti ini sudah jelaskan, di sini temanya di dosa besar. Dosa besar itu adalah pelanggaran serius, yaitu yang bisa Kegiatan menyimpulkan pembelajaran. berdampak yang terlebih. Ciri-cirinya itu adalah yang pertama, hubungan syariat yang jelas, yang kedua, dampak spiritual yang signifikan, dan ketiga, kerusakan sosial yang luas. Contoh dosa besar itu sangat banyak, yaitu berzina, pacaran, syirik, yaitu menduakan Allah, membunuh, juga riba. Di sini tadi kakaknya jelaskan yaitu tentang riba. Riba itu seperti contohnya adalah bunga. Ketika kita misalkan hutang kepada teman kita 100.000, cuma tiap hari ditambah 2.000 sebagai syarat dia syarat berhutang. Jadinya ketika telah dikembalikan selama seminggu, berarti ditambah 14.000 untuk hutang tersebut. Juga ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama ketenangan hati dan pikiran, yang kedua mendapatkan keberkahan, ketiga meningkatkan kualitas iman dan tempat dari surga. Oke, bagus. Tepuk tangan buat. Oh iya ya, bentar ya. Hadiahnya masih berapa? Tapi ya, nggak apa-apa, yang penting dapat hadiah ya. Oke, Iwan. Tunggu bentar. Jangan duduk dulu. Hadiahnya aku ini aja, cuma makanan doang gitu. Ini masih next start aja. Memberikan apresiasi kepada murid yang telah maju. Sekarang sudah ada perwakilan dari kelas 11, sekarang kelas 10 deh. Satu orang nih. Ayo bisa kan? Bisa. Ayo. Kan tadi udah ada catatannya kan? Tinggal maju aja. Cuma lihat itu nggak apa-apa ya. Uti. Ya sebenarnya modal apa ya? Mental aja, modal mental, modal nekat. Sebenarnya kalian bisa semua, cuma ya modal ini aja, nekat sama mental. Padahal ya kalian punya catatannya gitu. Tinggal memberanikan diri untuk maju ke depan aja. Atau duduk juga nggak apa-apa, nggak maju. Tapi udah maju. Apa yang mau? Ya, siapa namanya? Yang mana aja. Sudah saya sampaikan. Ya, bismillah, jadi langsung aja. Jadi di sini ada nyampein yang saya sudah bertanya aja. Ini dosa besar sudah besar ya, pelanggaran yang mengakibatkan hukuman di dunia dan nasional di akhirat. Nah, dia ciri-cirinya hubungan syariat yang jelas, spiritual pengaruh guru kan, terus apa sosial yang luas. Nah, contohnya bisa zina, korupsi, syirik, membunuh, tetangga, dan di sini dijelaskan juga riba juga. Nah, riba itu contohnya seperti bunga. Nah, makanya
Cara menghindari dosa besar. Banyak kabur dikasih maaf ya. Turun. Satu, dua, tiga. Belum. Cara menghindari dosa besar. Udah kamu. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ada pengharapan. Oh ya betul. Terus Ibadah konsisten. Ya, caranya mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, ada pengharapan. Ketiga, menghindar Al-Quran. bentar, tepuk tangan Mas. Kamu siapa namanya? Zakira. Terus pertanyaan terakhir. Manfaat dosa besar. Manfaat dosa besar. Ya. Namanya siapa? Jangan tepuk tangan dua lagi. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Pesan dari Ibu, semoga kalian bisa menghindari dosa-dosa yang pernah Memberikan pesan dan motivasi kepada para siswi. Kalian